Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Jeffrinal Arifin SH MSI. Selamat malam Bapak dan selamat datang. Yang sama-sama kita hormati Kepala Taman Budaya Sumatera Barat, pejabat fungsional dan struktural Taman Budaya Sumatera Barat, para kurator, rekan-rekan seniman, guru hebat dari berbagai penjuru Indonesia, dan tamu undangan yang berbahagia serta hadirin yang kami hormati. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk menuntun kita memaknai dan memahami setiap makna di balik karya, kita dengarkan bersama catatan kuratorial dari dua sosok yang merangkai pameran ini dengan luar biasa, yakninya Uni Nesha Fitriona dan Bapak Iswandi Bagindo Perpatia. Dalam kesempatan kali ini kita minta kesediaan Uni Nesha Fitriona menyampaikan catatan kuratorial di hadapan kita bersama. Waktu dan tempat disilakan. Selamat malam Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih sudah datang pada kegiatan hari ini. Kepada Bapak Kepala Dinas Provinsi Kebudayaan, Bapak dan PT di Taman Budaya, para seniman dan perupa guru-guru yang hadir pada hari ini, serta para mahasiswa juga undangan ya yang sudah mendatangi pelataran dari Galeri Taman Budaya ini. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mewakili dari kurator ya, sebenarnya ada dua, yaitu ada Iswandi dan juga ada saya sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, Lentera Masa ini sebenarnya adalah mungkin bisa dimaknai sebagai lampu. Nah, tapi kita di sini adalah memaknainya sebagai sebuah navigasi. Nah, mungkin kita semua mengingatkan kita semua pada mungkin kenangan ketika waktu di sekolah atau kita menempuh pendidikan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Lentera Masa ini adalah mengenang kembali di antara kita yang mungkin dulu adalah sebagai siswa dan sekarang kita adalah berada dalam profesi kita masing-masing yang mungkin ada juga yang menjadi guru atau mungkin menjadi sesuatu yang mungkin di luar dari yang kita impikan sebelumnya. Nah itu Bapak Ibu, jadi itulah Lentera Masa yang akhirnya kita sepakati dengan Dais dan akhirnya memframe semua karya yang ada dalam ruang pameran ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini juga salah satu refleksi dari kita semua kenapa karya guru-guru ini bisa hadir di sini. Jadi Bapak Ibu, profesi guru ya hari ini mungkin kalau di Indonesia sering dibandingkan, apalagi sekarang sudah banyak di IG, kemudian di sosial media membandingkan antara guru di negara ini dengan guru di negara yang lain gitu ya. Nah, itu adalah semacam refleksi juga sebenarnya bahwa guru yang hari ini menghadirkan karya tidak hanya menampilkan nilai-nilai estetik atau keteknikan yang menginspirasi saja kepada para siswanya atau kepada lingkungan kerja ataupun sekolah, tapi juga sebagai nilai-nilai reflektif di mana perspektif lain yang bisa kita temukan. Biasanya kan kita selalu melihat karya pameran dari seniman-seniman, di mana itu konsep yang sangat luar biasa, tapi jarang sekali kita menemukan dari perspektif para guru yang notabene mereka itu berdiri di dua medan yang berbeda. Pertama adalah berdiri di sekolah atau di tempat instansi mereka masing-masing mengajar ya, kemudian seperti yang diatur dalam undang-undang. Kemudian juga ada tupoksi kerja yang harus dilakukan. Lalu ada administrasi yang hari ini sangat mungkin kita melihat itu sangat kompleks ya, tapi bisa jadi itu adalah sangat problematik bagi guru-guru menjalankan fungsi-fungsi itu. Dan di medan yang lain mereka juga tetap berkarya. Nah ini jarang kesempatan seperti ini Bapak Ibu, karena apa? Mereka bisa membagi dua waktu, membagi waktu mereka untuk mengajar dan juga untuk berkarya. Itu jarang sekali bisa kita temukan dan kita lihat juga pada gejala kita mungkin ketika kita masih sekolah atau Bapak Ibu sekalian mungkin punya memori bagaimana guru tidak banyak yang aktif untuk mengembangkan kemampuan atau skill mereka di luar bidang sekolah. Nah, seniman itu juga menjadi guru. Nah, tapi tupoksi kerjanya tidak sama dengan guru hari ini. Jadi itu walaupun diperbandingkan kita juga tidak bisa melihat itu adalah sebagai plus dan minus. Nah, hari ini itu semua diapresiasi. Jadi kacamata-kacamata dari guru melihat mungkin gejala sosial, ya, kemudian bagaimana pendidikan hari ini itu memang dialami dan kita diajak untuk refleksi. Bagaimana nanti ada guru-guru, salah satunya itu ada karya Rafid Adli
itu tentang melihat kepada nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada hari ini. Nanti Bapak Ibu nanti bisa lihat ada karya abstrak figuratif ya. Ada beberapa nanti ada figur yang dihadirkan itu menyinggung terkait dengan fenomena hari ini tentang kemanusiaan. Nah, apalagi itu juga lebih menyinggung kepada mungkin isu yang sangat hari ini sangat membuat kita mungkin menangis dalam hati atau tidak bisa berbuat apa-apa, itu tentang Palestina. Nah, kemudian bagaimana anak-anak di sana mungkin sekarang tidak bisa menempuh pendidikan dengan baik karena wilayahnya sendiri adalah wilayah dalam kondisi yang tidak merdeka seperti itu. Lalu di sisi lain juga nanti Bapak Ibu bisa melihat karya kaligrafi dari beberapa orang guru. Nah, itu juga prestasi beliau. Nah, ini mungkin gak banyak yang tahu ya. Jadi ada yang juga menasional dan internasional. Nah, karya beliau tuh memang sangat luar biasa dan itu bisa kita lihat. Lalu juga ada beberapa karya yang menyinggung tentang pendidikan hari ini. Nah, itu sebuah refleksi kepada kita semua untuk menyelami nilai-nilai mungkin dari rutinitas kita yang bekerja, tidak terlalu peka dengan lingkungan atau sosial, itu mengajak kita untuk reflektif kembali. Bagaimana menyelami nilai-nilai yang dihadirkan oleh guru-guru yang sangat istimewa pada hari ini, karyanya dihadirkan kepada kita semua. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah tidak sabar lagi ya bagaimana melihat karya-karya yang ada di dalam sebagai perenungan kita semua. Jadi sekali lagi selamat untuk kepada para guru-guru yang hadir dan menyajikan karya di ruang pamer, dan selamat menikmati tamasya nilai dan refleksi-refleksi nilai yang dihadirkan oleh karya-karya di dalam kepada para pengunjung yang datang pada hari ini. Sekali lagi saya mewakili kurator dan ada juga Dais mengucapkan selamat kembali kepada guru-guru dan selamat untuk kita semua. Mungkin demikian catatan kuratorialnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Uninesa yang sudah menjelaskan dengan lantang makna terkait tajuknya Lentera Masa Pameran Seni Rupa Nasional Karya Guru yang hari ini kita saksikan bersama. Tapi saya merasa malam ini cukup sepi ya Bapak Ibu ya. Boleh ya diramaikan dengan saya berpantun, diizinkan? Tapi kalau saya berpantun biar pantunnya makin indah, bareng-bareng bilang cakep ya. Langit cerah di atas Minang, gunung berselimut kabut di pagi hari, Padang mempesona budaya gemilang, guru berkarya bangsa pun berseri. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Mengambil posisi karena akan ada satu persembahan penampilan yang pastinya luar biasa untuk menghibur Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan silahkan mengambil tempat.
Penampilan yang spekta dari grup Bandar Kertas Buram. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah boleh. Ini kumpulan guru-guru hebat ya yang mengajar tidak hanya melalui pengajaran di dalam kelas tapi juga berkarya untuk menginspirasi anak bangsa tentunya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya, saat yang kita tunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan bersama sambutan sekaligus membuka pameran seni rupa nasional karya guru dengan tajuk Lentera Masa secara resmi yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Jafrinal Arifin SH MSI, kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi mana ma ba'du. Pertama agama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana seperti kita harapkan, tentu saja nanti karya daripada guru-guru kita ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, kita harapkan nanti tentu karya sastra, karya seni ini bisa seluruh masyarakat Sumatera Barat bisa melihatnya. Nanti kita informasikan seluas-luasnya, baik itu di Facebook, Instagram, termasuk dari TikTok nanti, supaya bagaimanapun juga kita informasikan kepada seluruhnya tentang karya seni yang sudah kita pamerkan ini. Kemudian dari karya seni dari para guru yang tentu saja tidak hanya mengajar, tapi juga punya hobi, punya kebiasaan dan punya nurani yang luar biasa sebagai karya seni, di mana Bapak Ibu sekalian telah memperlihatkan hasil seni rupanya. Hasil seni rupa ini tentu kita Bapak Ibu sekalian suatu keindahan bagi kita, dan ini merupakan karya seni yang kita banggakan.
Maka untuk itu Bapak sekalian, mari kita bersama-sama nanti melihat dan mendukung pameran Lentera Masa ini untuk selama 28 Mei ini sampai 8 Juni nanti yang akan datang. Nah, kita terus informasikan dan juga kita harapkan pada seluruh peserta atau juga masyarakat yang hadir pada malam hari ini, tolong diinformasikan juga kepada seluruh masyarakat, teman sejawat kita, rekan-rekan kita, tentang adanya pameran seni rupa di Taman Budaya yang kita adakan di galeri ini. Untuk itu Bapak sekalian, singkat saja yang itu yang dapat kami sampaikan dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pameran Lentera Masa Seni Rupa yang diadakan di Galeri Taman Budaya secara resmi kita buka. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Fayendri. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Nah, di sini saya sedang berada di acara Lentera Merah, yang dimana di sini ada berbagai pameran lukisan dari sebuah karya seni dari seluruh manusia yang berbakat di sini. Nah, tanggapan saya di sini yaitu lukisannya sangat indah, ada abstrak juga. Dan di sini saya juga foto-foto juga di sini. Ya, harapan saya yaitu dengan pameran yang ada di sini dapat memberi inspirasi kepada semua orang dan dapat mempelajari dari lukisan yang dipamerkan di sini, dan orang-orang dapat motivasi lah atau pelajaran tentang maksud dari maksud dari lukisannya tersebut. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pameran Lentera Masa yang digagas oleh pihak Taman Budaya beserta bekerjasama dengan Kurator Iswandi dan Mbak Nesa. Pada kesempatan ini saya menampilkan karya. Maaf sebelumnya sebagai perkenalan. Nama saya Zirwen Nazri, mengajar di SMK Negeri 4 Padang jurusan Seni Lukis. Pada kesempatan ini saya menampilkan karya lukisan dengan tema sepeda dengan lingkungan. Ini merupakan karya studi langsung dengan seniman pemiliknya Melodia. Medianya dipakai adalah cat minyak, karena teknik cat minyak ini adalah teknik umum yang sangat mendasar, dan pada dasarnya ini sudah dikenali sebetulnya pada kegiatan pembelajaran. Namun ternyata ada hal yang sangat spesifik dengan cat minyak. Ketika kita tidak mampu mengolah, dan itu akan menjadi bermasalah. Dan ini akan sangat menarik bimbingannya untuk siswa, karena di dalam materi pembelajaran cat minyak salah satu elemen dasar dalam pembelajaran. Barangkali itu saja yang sangat prinsip untuk kegiatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harvan Eka Satria, guru dari SMPN 2 Pariaman. Kebetulan pada saat ini saya ikut berpameran dalam kegiatan pameran guru Lentera Masa. Nah, dalam hal ini saya mengambil tema tentang kurikulum. Di sini saya bisa menjelaskan ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dalam pembelajaran, dan sampai sekarang sudah menempuh banyak kurikulum
Nah, dari situlah kita nanti bisa melihat bagaimana perkembangan situasi yang berada pada masa sekarang. Di dalam pemrosesan karya ini, saya mungkin membuat karyanya lebih kurang sekitar 1 bulan, ya 1 bulan, di mana di sini saya memadukan beberapa material atau bahan, yaitu kanvas dengan menggunakan cat akrilik. Terus dari media-media itu diolah menjadi karya yang sudah terpajang seperti sekarang. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osvi Sintia Rahmadani. Saya dari instansi SMP Negeri 39 Padang. Dan ini adalah karya saya yang judulnya Messi, atau bisa diartikan dengan berantakan. Nah, untuk medianya itu adalah kain katun, kemudian ditambah dengan pewarna tekstil jenis naptol. Nah, yang digunakan untuk mewarnai beberapa kain diantara yang nampak, kemudian ditambah dengan ornamen tile. Nah, ini proses karyanya ada memakan beberapa waktu yang agak lama karena butuh ide-ide yang untuk menyampaikan pesan dari sebuah karyanya. Nah, karya ini sebenarnya tuh maksudnya adalah untuk para wanita yang mungkin atau para perempuan yang sekarang di masa-masa yang ingin mungkin menikah tapi masih belum bisa karena beberapa alasan, situasi, dan kondisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Trisharna. Di sini saya akan menjelaskan tentang pameran saya, yaitu Lintas Jiwa Guratan Warisan. Di sini saya menggunakan kain primissima, pewarna remasol, dan ada tusuk sulam. Hal yang ingin saya sampaikan pada pameran kali ini adalah alangkah lebih baiknya apabila ada pameran seterusnya untuk guru, karena hal yang demikian adalah hal yang sangat langka yang diadakan di sini. Maka saya meminta untuk harapan kedepannya ini akan terus ada untuk setiap tahunnya. Setelah itu, dengan judul yang saya buat adalah Lintas Jiwa Guratan Warisan ini, saya mengembangkan bagaimana budaya yang ada, yaitu batik yang sudah ada sejak dulu yang ada di Indonesia ini. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Andrea Fernando. Saya berasal dari Pasaman Barat. Sekolah asal saya SMA Negeri 1 Sungai Aur, Pasaman Barat. Untuk bagaimana proses kreatif dalam berkarya, judul lukisan saya Ayam Jago. Ayam Jago ini saya metaforkan menjadi gambaran sebuah karya yang maknanya itu ambigunya, dan juga karya-karya ini di belakang atau ada backgroundnya, ada background rumah adat sama ada lumbung. Jadi pengaruhnya itu ayam jago, lumbung, dan rumah adat itu sangat jauh. Jadi makna ambigunya sangat jelas. Proses pekaryanya saya menggunakan bahan apapun yang bisa menjadi pewarna, dan apapun alat untuk bisa dijadikan kuas atau jadikan untuk sapuan cat. Tidak menutup kemungkinan cuma pakai kuas atau cuma pakai kuas dompol atau pakai pokoknya apapun yang jenis yang saya dapat untuk berkarya, proses berkaryanya. Warnanya mungkin ya yang dapat tadi, apapun yang dapat, warna-warna bukan cat-cat mahal atau cat-cat yang bermerek, itu cat-cat yang saya gunakan dalam proyek-proyek apapun itu saya gunakan untuk membuat karya. Jadi mungkin bisa disebut dengan karya daur ulang. Gambaran karyanya ya ayam, rumah dagang, dan juga lumbung. Mungkin
Itu dari kempatannya. Terima kasih. Harapan dari karya ini yaitunya bisa menjadi motivasi bagi penikmatnya dan bisa menjadi sebuah referensi berkarya, mungkin dari bentuk corak-corak atau sapuan-sapuan ekspresinya, mungkin itu harapan karyanya. Kalau untuk harapan materialistisnya saya tidak muluk-muluk, tidak banyak berpikir sampai ke situ. Mungkin itu dari harapan karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Puspapora Kabupaten Damastraya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada penggiat seni Provinsi Sumatera Barat yang telah melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah hari ini Kabupaten Damastraya juga bisa ikut dalam galeri ini. Salah satunya dari anak kami Wayu. Terima kasih kepada Ananda Wayu selalu berinovasi untuk kemajuan Kabupaten Damastraya, Sumatera Barat pada umumnya. Bila itu beda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.